Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه haqqa qadrihi wa miqdarihil azim ya fattahu ya alim amma ba'd. Saudara, pada malam hari ini alhamdulillah kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah mengatakan, "Mashi kama majma'al maulid yujallil kurub ذا وقت توبتك يا العاصي إذا بات توب ذا وقت عوبتك يا الشارد إذا بات أوب ذا جمع لا شك يغفر به جميع الذنوب." Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Masyi kama majma'al maulid." Enggak ada perkumpulan seperti perkumpulan yang dibacakan di dalamnya maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dha waqat taubatik yal asi idza batatu. Disinilah kesempatan bagi para pendosa-pendosa untuk mengetuk pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kesempatan bagi mereka yang sudah jauh dari Allah untuk kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Habib Ali Habsyi mengatakan, "Dza jama' la syak tughfar buh jami'ud dzunub." Perkumpulan ini tidak diragukan, kata Habib Ali Habsyi, insyaallah perkumpulan yang jadi sebab diampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Makanya hebat al-kiram, pada kesempatan kali ini saudara, saya ingin sedikit mengutip atau mengupas salah satu kejadian sirah nabawiyah yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Saudara, kita sudah sering dengar bahwasanya Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, betul? Tapi jarang kita dengar ternyata Rabiul Awal ini bukan cuma bulan kelahiran Nabi, tapi kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah, menurut pendapat yang rajih, menurut pendapat yang paling kuat, ternyata bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak Bu mulai hijrah bulan tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Kemudian sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah. Bicara soal hijrahnya Nabi, saya nggak bisa bahas satu persatu, terlalu banyak hikam-hikam, terlalu banyak hikmah-hikmah, ibar-ibar, pelajaran-pelajaran, mau'idhah, hawadith, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin menyoroti satu hal, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, seketika sampainya Rasulullah di Madinah, pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendirikan negara Islam pertama di atas muka bumi, saudara. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, pada saat itu berdirilah negara Islam Madinah. Al-Allamah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menyebutkan, ketika Nabi mendirikan negara Islam Madinah, pada saat itu Rasulullah meletakkan 3 pondasi untuk bangunan negara tersebut, saudara.
Ada berapa pondasi? Kurang kompak orang Banyuwangi, kurang semangat. Ada berapa pondasi? Ada 3. Yang pertama, pondasi pertama untuk mendirikan negara Islam pada saat itu oleh Rasulullah adalah binaul masjid. Yang pertama dilakukan oleh Nabi sesampainya di Madinah adalah membangun masjid. Jadi waktu itu Pak Bu, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, Rasulullah mengendari onta. Penduduk Madinah semuanya berebut supaya Rasulullah SAW tinggal di rumahnya, saudara. Akan tetapi Rasulullah enggak mau mengecewakan salah satu di antara mereka, sehingga Rasulullah tidak menerima siapapun di antara mereka. Tapi Rasulullah serahkan ke ontanya. Kata Nabi, di mana ontaku berhenti, maka itu tempat yang dipilih oleh Nabi, karena ontak Nabi sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Akhirnya ontak Nabi Muhammad berjalan di kota Madinah sampai berhenti di sebidang tanah milik 2 anak yatim yang diasuh oleh sahabat As'ad ibn Zurarah al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Begitu ontak Nabi turun pada saat itu, saudara, tempat itu dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan Masjid Nabawi yang berdiri kokoh sampai saat ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa salat di masjidnya Nabi Muhammad, bisa haji dan umrah. Amin ya rabbal. Enggak pakai lama, saudara. Langsung, enggak pakai nunggu berbulan-bulan, enggak pakai nunggu bertahun-tahun. Begitu Nabi sampai di Madinah, langsung Nabi pilih itu tempat, langsung Rasulullah bangun masjid, saudara. Bahkan enggak sampai di situ, ibadah Allah. Ini Nabi Muhammad, manusia paling mulia, sayyidul awwalin wal akhirin. Ketika Rasulullah pilih tempat tersebut untuk tempat bangun masjid, Rasulullah turun tangan langsung ikut kerja bangun masjid, saudara. Dengan tangan mulianya Rasulullah ikut angkat batu, Rasulullah susun itu batu, ibadah Allah. Luar biasa, enggak ada gengsi. Sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin para nabi, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nanti di akhirat Nabi Adam dan semua nabi di bawah bendera Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua di bawah bendera aja Rasulullah. Pemimpin para nabi tadi, tapi tidak gengsi, saudara. Beliau angkat itu batu. Padahal andai kata Rasulullah perintahkan sahabat, tanpa Rasulullah turun tangan pun sahabat sudah pasti turun. Karena Rasulullah ma amara ashabahu bi syai'in illa tadaru bihi, tidak memerintahkan sahabatnya dengan sesuatu kecuali sahabatnya berbondong-bondong, saudara. Makanya ketika lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut turun tangan kerja, sahabat sampai mengatakan apa? La in qa'adna wan nabiyyu ya'malu ladzaka minnal amalul mudallalu. Ya Allah, ini Rasulullah sudah turun tangan dengan tangan mulianya ikut angkat batu, ikut kerja. Kalau kami tidak turun maka sangat kelewatan, saudara. Akhirnya sahabat Rasulullah rame-rame mereka turun membangun masjidnya baginda Nabi besar Muhammad. Dari sini ada pelajaran, ada hikmah yang begitu luar biasa. Apa hikmahnya? Bahwasanya seorang pimpinan, seorang atasan, seorang tokoh, seorang panutan, kalau mau dihormati rakyatnya, mau dihormati bawahannya, maka al-amal qoblal qaul, dia turun tangan dulu kerja sebelum perintahkan yang lain, saudara. Betul. Rasulullah bisa kalau mau perintahkan sahabatnya, tapi Rasulullah uswatun hasanah. Rasulullah pengen ajarkan dulu para sahabat, pengen ajarkan umatnya bagaimana beliau sebagai pemimpin turun tangan, saudara, ikut kerja sebelum sahabat-sahabatnya yang lain kerja, ibadah Allah. Makanya para ulama, para pewaris Rasulullah, akhlak mereka luar biasa. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, mereka turun tangan sebelum murid-muridnya turun tangan, saudara. Saya ingat waktu saya mondok di Darul Lughah wa Da'wah Bangil Pasuruan, ketika itu ada ngecor bangunan di pondok. Kalau ngecor bangunan biasanya santri khidmah, karena keberkahan ilmu tidak bisa didapatkan kecuali dengan khidmah kepada guru, saudara. Santri khidmah, kalau ada yang pengen dicor bangunan pondok, biasanya rame-rame santri ikut ngecor. Tapi sebelum santri-santri ngecor, sebelum kami turun tangan ngecor, terlebih dahulu pimpinan pesantren Abu Ya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun, beliau yang turun tangan ngecor dengan tangannya. Kenapa? Beliau ingin ajarkan murid-muridnya
Akhlak siapa yang diikuti? Akhlak datuknya Sayyiduna Muhammad. Saya ingat waktu di Jakarta, Sayyidil Walid, ayahanda saya, ayah mertua saya Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Ketika terjadi banjir di Jakarta, saudara, beliau perintahkan laskar-laskar untuk turun tangan untuk bantu korban banjir. Sebelum laskar-laskar turun, beliau dulu yang turun tangan ikut banjir-banjiran, saudara. Bahkan pernah pertengahan pengajian bulanan di Petamburan. Pada saat pertengahan pengajian beliau lagi ngajar, pada saat itu rumah tetangga kebakaran. Apa yang beliau lakukan? Beliau tutup kitab, jamaah ribuan disuruh tunggu, saudara, di rumah. Beliau turun dengan jubahnya, dengan imamahnya, dengan ridanya, dengan sorbannya, dengan gamisnya, turun ikut padamkan api sampai itu baju pada hitam, saudara. Akhlak siapa yang diikuti? Akhlak datuknya Sayyiduna Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita umatnya bahwasanya seorang pemimpin turun terlebih dahulu sebelum bawahannya, ibadallah. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendirikan negara Islam, kata Syekh Buti, pondasi kedua yang diletakkan oleh Nabi adalah al-muakhah bainal muslimin. Rasulullah persaudarakan di antara umat Islam. Pada saat itu Muhajirin dan Ansar mereka nggak saling kenal. Muhajirin dari Mekah, Ansar dari Madinah, banyak kan di antara mereka tidak saling kenal, saudara. Tapi begitu mereka sampai di Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Secara umum dipersaudarakan oleh Nabi, secara keseluruhan. Akan tetapi dalam kitab Zadul Ma'ad ada 90 sahabat yang dipersaudarakan secara khusus. 45 dari Muhajirin, 45 dari Ansor, saudara. Ada 90 sahabat. Mereka yang 90 ini yang dipersaudarakan secara khusus, mereka ada hukum-hukum khusus dari Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Di antara hukumnya, saking kuatnya persaudaraan mereka, sampai-sampai di awal hijrah 90 orang ini saling mewarisi satu sama lain terhadap orang yang dipersaudarakannya, ibadallah. Luar biasa. Sampai perang Badar, hukum mewarisi di antara mereka dihapus, kembali hukum asal, warisan dibagikan untuk ahli waris, ibadallah. Enggak sampai di situ. Sebagian yang punya harta, dia lihat hartanya berapa, dia bagi dua, langsung diberikan kepada saudaranya, saudara. Sebagian lagi sahabat Ansar punya istri 4. Punya istri 4, saudara. Disuruh lihat saudaranya, coba kau lihat istriku ini ada 4. Mana yang kau inginkan, kau pilih 2, nanti aku ceraikan setelah iddahnya selesai kau nikahi, saudara. Di Banyuwangi kira-kira ada atau tidak begitu? Kawin 4 aja nggak berani, saudara. Masya Allah, luar biasa. Saking kuatnya persaudaraan di antara mereka, melebihi ikatan persaudaraan apapun, saudara. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat dan persaudaraan ini enggak selesai di zaman Rasulullah, tapi berlanjut sampai hari ini, bahkan berlanjut ila yaumil qiyamah, saudara. Luar biasa begitu erat persaudaraan yang digambarkan oleh Nabi, kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau ada anggota tubuh lain yang merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya ikut sakit, saudara. Andai kata saya mau tanya orang Banyuwangi, gigi kalau sakit nyut-nyutan, gigi bolong, kira-kira pala ikut sakit atau tidak? Padahal yang sakit gigi. Gigi kalau sakit nyut-nyutan, kira-kira kaki mau jalan kemana-mana malas atau tidak? Padahal yang sakit gigi. Kuping kalau sakit biasanya ke hati disedot, saudara. Keluar conge itu segede gundu, saudara. Sakit nyut-nyutan, kuping sakit kuping. Kira-kira pala ikut pusing atau tidak? Pusing, saudara. Makan ikut nggak nafsu. Padahal yang sakitku. Begitu juga persaudaraan sesama umat Islam. Apa yang mereka rasakan kita ikut rasakan, saudara. Saya setuju. Memang ada yang namanya ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Mereka yang beda agama dengan kita, meskipun saudara mereka beda agama, selama mereka tidak perangi kita,
maka mereka saudara kita sebangsa dan setanah air, saudara. Betul? Ada yang namanya ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Mereka yang beda negara, beda agama, selama mereka tidak perangi kita, maka mereka saudara kita sesama manusia, saudara. Betul? Tapi ibadah Allah, di atas semuanya yang paling kuat adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, saudara. Persaudaraan yang begitu kuat, nggak mengenal suku, nggak mengenal budaya, nggak mengenal ormas, nggak mengenal warna kulit, nggak mengenal warga negara, apapun dari manapun mereka, selama mereka muslim, mereka saudara kita, saudara. Mereka sakit, kita sakit. Mereka menderita, kita menderita. Mereka bahagia, kita bahagia. Mereka senang, kita senang. Mereka berdarah, kita juga berdarah, saudara. Betul? Makanya saya sedih luar biasa. Saya sedih luar biasa. Belum lama kita dapat kabar saudara-saudara kita yang di Wamena, saudara, di Papua, banyak yang jatuh sebagai korban. Banyak di antara mereka yang menjadi korban adalah muslim, saudara. Saya sedih luar biasa. Info yang saya dapatkan, mereka yang menjadi korban pembantaian pemberontak itu, info terakhir yang saya baca di berita, 33 orang yang meninggal dunia. Wallahu alam angka sebenarnya, feeling saya angkanya di atas itu, saudara. Nggak sampai di situ, ratusan luka-luka, ratusan ruko dibakar, saudara. Ratusan rumah dibakar di sana. Luar biasa, bahkan di berita itu ada dokter yang dibakar hidup-hidup, saudara. Ada apa ini? Mereka saudara-saudara kita. Banyak di antara mereka muslim, bahkan yang non muslim pun mereka saudara kami sebangsa setanah air. Mereka adalah rakyat Indonesia. Mereka adalah tumpah darah Indonesia. Kami tidak rela mereka dibantai, saudara. Betul? Ini terang-terangan penjahat angkat senjata, pemberontak, saudara. Saya yakin pemberontak itu tidak mewakili masyarakat Papua, saudara. Masyarakat Papua cinta NKRI, masyarakat Papua cinta Indonesia, masyarakat Papua saudara kita. Mereka orang-orang baik, mereka orang santun. Saya yakin para pemberontak tidak mewakili masyarakat Papua. Betul? Mau tunggu berapa korban lagi? Sampai sekarang nggak ada ketegasan, saudara. Mau tunggu berapa korban lagi? Mau tunggu berapa lagi yang mati? Kemana kehadiran negara melindungi rakyatnya, saudara? Dan sampai di situ, ini urusan nyawa masyarakat Indonesia. Kemarin ketika pemilu, mohon maaf, ketika pemilu ada lebih dari 500 petugas KPPS meninggal dunia, betul? Saya nggak mau nuduh macam-macam, saya nggak mau nuduh macam-macam, saudara. Tapi saya mohon selidikin dong. Ada apa ini meninggal serentak berjamaah seperti itu, saudara? Andai kata di Banyuwangi ada satu kandang sapi, isinya 300 sapi atau 500 sapi, tahu-tahu ada 200 sapi mati berjamaah, saudara. Itu langsung Departemen Peternakan datang, ada virus apa ini? Sapi mati banyak begini, saudara. Andai kata ada kandang ayam, ada 1000 ayam, tahu-tahu 500 ayam mati, kira-kira timbul tanda tanya atau tidak? Timbul tanda tanya, ada virus apa ini? Ada kuman apa? Diselidikin, saudara, supaya yang lain gak jadi korban. Itu sapi, itu ayam, ini manusia, saudara. Manusia. Sampai sekarang gak ada kejelasan penyebabnya, saudara. Gak sampai di situ. 2122 di Jakarta, saudara, Ramadan, 10 orang meninggal dunia, di antara mereka ada anak-anak kecil, saudara. Sampai sekarang gak ada kejelasan, ini nyawa umat Nabi Muhammad. Gak sampai di situ. Kemarin mahasiswa yang mati, saudara. Sampai sekarang tidak ada kejelasan. Ini nyawa manusia lewat begitu saja bagaikan angin, saudara. Kalau hari ini nyawa sudah murah, maka ke depan akan terus murah nyawa orang, saudara. Saya nggak mau ngajak umat Islam berontak, enggak. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Kita nggak boleh melakukan pemberontakan, saudara. Walam yajuz fi ghairi mahdhil kufri khurujuna ala waliyil amri. Selama tidak terang-terangan kufrun bawah, walaupun pemerintahnya zalim, nggak boleh kita melakukan pemberontakan. Haram hukumnya melakukan pemberontakan, saudara. Akan tetapi bukan berarti nggak boleh berontak kita diem, bukan berarti nggak boleh berontak kita bungkem. Berontak memang tidak boleh, tapi menyampaikan kebenaran adalah kewajiban, saudara. Menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban. Menyampaikan yang hak adalah kewajiban. Menyampaikan yang batil adalah kewajiban, saudara. Betul. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan apa? Idza habat ummati
antaqula lidzalim ya zalim faqad tudi'a minha. Kalau umatku sudah takut, sudah sungkan untuk mengatakan kepada orang zalim, hei zalim, kalau umatku sudah takut untuk menyampaikan kebenaran, faqad tudi'a minha, maka dicabut keberkahan dari umat ini, saudara. Na'udzubillah min dalik. Makanya saya ajak umat Islam, mari umat Islam tidak boleh mundur satu langkah pun, saudara. Pilpres sudah selesai, nggak ada lagi nomor 1, nggak ada lagi nomor 2, saudara. Kalau kata Habib Rizik, nggak ada lagi seperti ini, nggak ada lagi seperti ini, tapi yang ada adalah seperti ini, saudara. Apa artinya seperti ini? Artinya kita umat Islam sampai kapanpun tidak akan tunduk kepada kezaliman, tidak akan tunduk kepada kemungkaran. Kita akan terus sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tidak peduli dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, dibunuh sekalipun, tidak boleh mundur sampai tetes darah yang terakhir, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya jawab umat Islam Banyuwangi, umat Islam siap bersatu? Orang keras kurang semangat, siap bersatu? Siap jaga NKRI, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap ikut komando ulama, siap ikut perjuangan para ulama, siap lawan kezaliman, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Itu yang kedua, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu pondasi kedua yang diletakkan oleh Nabi adalah persaudaraan umat Alhamdulillah. Kemudian pondasi yang ketiga, ibadallah, yang diletakkan oleh Nabi setelah Rasulullah membangun masjid, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara umat Islam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah itu meletakkan pondasi yang ketiga. Apa pondasi yang ketiga? Kitabatul wathiqah bainal muslimina wa ghairihim. Rasulullah menuliskan wathiqah atau sahifah Madinah. Rasulullah menulis piagam Madinah sebagai perjanjian antara umat Islam dan non muslim yang ada di Madinah pada saat itu, saudara. Kata Syekh Buti, kalau zaman sekarang piagam Madinah itu cocoknya disebut sebagai dustur. Apa artinya dustur? Dustur itu kalau zaman sekarang artinya konstitusi, dasar bernegara, saudara. Jadi Rasul begitu sampai ke Madinah, setelah selesai bangun masjid, setelah persaudaraan umat Islam, Rasulullah menyusun konstitusi Madinah yang dijadikan dasar bernegara Madinah, saudara. Saya nggak bisa sebutkan poin-poin pasalnya satu persatu, ada banyak. Silahkan minta kepada guru-guru kita untuk buka di Musnadnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Di situ secara rinci disebutkan poin-poin piagam Madinah, saudara. Alhamdulillah. Saya nggak mau bahas satu persatu, tapi ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari konstitusi Madinah yang disusun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin hikmah yang pertama, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam merumuskan piagam Madinah sebagai konstitusi negara pada saat itu, menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang syamil kamil. Agama Islam itu agama yang menyeluruh, agama yang mencakup segala sektor kehidupan manusia, saudara. Islam urusan manusia, mulai hal-hal yang paling kecil sampai hal-hal yang berkaitan dengan tata negara diatur oleh Islam. Alhamdulillah. Mohon maaf, kadang-kadang masih banyak yang suka mengatakan, udah deh Islam ini gak usah dicampur aduk dengan negara, Islam gak usah ikut-ikutan politik, cukup orang Islam di masjid saja, di pesantren saja, orang Islam sholat saja, orang Islam zikir saja, orang Islam baca Quran saja. Islam gak usah ikut-ikutan politik, jangan kait-kaitkan politik dengan Islam. Saya mau tanya, yang suka ngomong seperti itu ada atau tidak? Orang kompak ada atau tidak? Ada atau tidak? Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Kapan jawabnya? Udah malam. Lanjut. Masih semangat? Udah lapar.
Lanjut. Banyak yang sekolah besok. Lanjut. Masih semangat. Lanjut terus sampai pagi. Ente sampai pagi anda pulang rumah saya. Ente pikir anda robot ceramah sampai pagi. Masya Allah, berarti orang-orang Banyuwangi semangat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kalau memang Islam gak ikut-ikutan urusan bernegara, maka buat apa Rasulullah nyusun piagam Madinah, saudara? Buat apa Rasulullah nyusun konstitusi bernegara pada saat itu? Pada saat itu negara-negara lain belum kenal sistem pernegaraan modern seperti sekarang, saudara. Tapi Rasulullah sudah menyusun konstitusi yang lebih canggih dari konstitusi manapun di atas muka bumi, saudara. Luar biasa. Hebat kita punya Nabi, saudara. Artinya Islam itu syamil kamil. Mulai dari hal-hal yang paling kecil. Mohon maaf, urusan istinja, urusan cebok diatur secara detail oleh Islam, saudara. Urusan keluar masuk kamar mandi diatur secara detail oleh Islam. Cara tidur diatur secara detail oleh Islam. Sampai cara mandi diatur secara detail oleh Islam, saudara. Kalau yang kecil-kecil diatur oleh Islam, maka bagaimana dengan urusan negara yang berkaitan dengan ratusan juta orang, saudara? Gak mungkin didiamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau Islam gak peduli dengan urusan negara, maka yang akan ikut campur, yang akan ambil alih orang-orang yang gak peduli dengan Islam, orang-orang yang gak kenal Allah, bahkan orang-orang yang gak tahu bagaimana cara mandi junub. Betul, betul, betul. Akhirnya kalau orang-orang yang sudah anti Islam yang ngambil kekuasaan, orang Islam yang gak peduli, maka mereka yang bikin kebijakan, mereka yang bikin undang-undang. Kalau mereka yang bikin undang-undang, maka hasilnya apa? Maka hasilnya saudara akan mengkhawatirkan sekali. Banyak undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Jangan kaget kalau tiba-tiba tahu-tahu miras diperbolehkan, zina diperbolehkan, LGBT diperbolehkan. Kalau umat Islamnya sudah tidak peduli, tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi, saudara. Makanya betul, memang umat Islam nggak boleh politisasi Islam, nggak boleh Islam dijadikan alat untuk mendapatkan kepentingan politik pribadi. Haram, itu namanya telah menjual Islam, saudara. Tapi sebaliknya, islamisasi politik hukumnya wajib. Memperjuangkan Islam melalui jalur politik hukumnya bisa wajib, saudara. Kenapa? Li'annahu min babi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena ada hal-hal yang wajib diterapkan, tidak bisa kita terapkan kecuali melalui ketatanegaraan, saudara. Maka di situ kewajiban umat Islam untuk memperjuangkan politik. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu yang mengatakan Islam gak usah ikut-ikutan politik, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Ikuti atau jangan? Ikuti atau jangan? Na'udzubillah min. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, di dalam piagam Madinah itu ada satu poin yang penting. Apa poin yang pentingnya, saudara? Ada satu poin, kalau nggak salah poin nomor 11 itu. Isinya kullu ma hadatha baina ahli hadhihi as-sahifah min hadathin aw istijarin baina ahli hadhihi as-sahifah famaradduhu ila Allah wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Setiap sengketa, setiap konflik, setiap keributan, permasalahan yang terjadi di antara penduduk Madinah, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Artinya apa, saudara? Dari sini bisa diambil pelajaran. Ulama mengambil kesimpulan bahwasanya silahkan manusia bikin undang-undang di antara mereka, silahkan. Silahkan manusia bikin aturan di antara mereka, tidak apa-apa. Silahkan manusia bikin segala kesepakatan di antara mereka, tidak masalah. Mau namanya konstitusi, perpres, pergub, perbub, undang-undang, apapun itu silahkan. Yang penting catatannya satu, jangan sampai undang-undang yang dibuat manusia bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, saudara. Catat, ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ajaran yang dibawa oleh para salaf-salaf kita, yang dibawa oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, yang dibawa oleh para ulama-ulama kita.
bahwasanya silahkan manusia bikin undang-undang, tapi nggak boleh sekali-kali undang-undang manusia bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Perhatikan baik-baik, tanamkan di otak kita, tanamkan di hati kita, ajarkan kepada anak-anak kita, saudara, ajarkan kepada keluarga kita. Manakala ada undang-undang buatan manusia, siapapun manusianya, mau presidenkah, mau gubernurkah, mau bupatikah, mau anggota dewankah, kalau undang-undang itu mengandung kemaslahatan, karena tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Di dalam Islam segala kebijakan publik harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan umum, saudara. Selama undang-undang itu mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka sebagai muslim yang baik dan warga negara yang baik, kita wajib untuk patuh dan taat, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Perhatikan lagi baik-baik, saya jelaskan. Kalau ada undang-undang buatan manusia mengandung kemaslahatan, tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka wajib kita untuk patuh dan taat, saudara. Betul? Jelas atau tidak? Tapi sebaliknya, kalau ada undang-undang buatan manusia, saudara, bertentangan dengan aturan Allah, terang-terangan, bertentangan dengan aturan Nabi, terang-terangan, maka kata Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh kita patuh dan taat terhadap perintah yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Coba saya mau tanya orang Banyuwangi, jawab yang kompak. Kalau ada undang-undang yang mengandung kemaslahatan, tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, kira-kira terima atau tidak? Patuh atau tidak? Tapi kalau tahu-tahu manusia bikin undang-undang bertentangan dengan aturan Allah, kira-kira terima atau tolak? Terima atau tolak? Kalau ada manusia bikin undang-undang bertentangan dengan aturan Nabi, terima atau tolak? Terima atau tolak? Penolakan itu aspirasi, saudara. Bisa disampaikan dengan berbagai cara-cara yang disahkan oleh konstitusi. Ada jalur-jalurnya. Kita bisa ajukan judicial review, saudara. Kita bisa demonstrasi, kita bisa minta presiden keluarkan perpu dan lain sebagainya. Itu dijamin. Penolakan itu hak konstitusi kita selama kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam melakukan penolakan tersebut, saudara. Betul. Jadi nggak boleh umat Islam menerima aturan yang bertentangan dengan aturan Allah Rasulnya, hukumnya haram. Tidak boleh menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Makanya kemarin mohon maaf ada ribut-ribut urusan RUU KUHP, ribut-ribut kemarin di Jakarta, saudara. Urusan RUU KUHP. Sebenarnya apa sih isinya RUU KUHP? Pak polisi mungkin lebih paham secara mendetail. Itu RUU KUHP ada yang baik, ada juga yang kontroversial. Contoh yang bagus di rancangan undang-undang KUHP ini yang kemarin dipermasalahkan. Contoh yang bagus, kalau dulu kumpul kebo nggak bisa dipidana, kecuali kalau istri orang, Pak polisi ya. Kalau istri orang bisa dipidana. Tapi kalau bukan istri orang, suka sama suka nggak bisa dipidana dulu, saudara. Tapi di RUU KUHP yang baru ada, itu bisa dipidana orang berzina, saudara. Saya mau tanya, orang berzina dipidana bagus atau tidak? Dilarang bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Dukung aturan itu, saudara. 1000% saya dukung itu aturan, saudara. Tapi ada juga aturan-aturan yang kontroversial. Saya baca keterangan dari beberapa ahli hukum. Saya bukan ahli hukum, saya baca keterangan dari para ahli hukum, saudara. Ada beberapa aturan yang kontroversial. Di antaranya contohnya, andai kata ada suami minta sama istri. Paham kan maksudnya, paham kan? Paham kan? Nggak perlu saya jelaskan secara detail ya. Jangan, nggak perlu, saudara. Ada suami minta sama istri. Nggak ada udzur. Istrinya nggak ada udzur. Kalau ada udzur syar'i lain, sakit atau sebagainya, maka nggak apa-apa istrinya nolak dengan halus, dengan baik. Karena ada istrinya nggak ada udzur. Cuman istrinya lagi marah, lagi kesel gara-gara nggak dibeliin handphone baru, saudara. Akhirnya istrinya nggak mau. Suami udah kebelet, saudara. Apalagi habis minum jamu pakumi, saudara. Udah kebelet, nggak kuat. Akhirnya dihantam istrinya, saudara.
Begitu istrinya dihantam karena istrinya nggak terima, besoknya istrinya bisa melapor dengan tuduhan pemerkosaan oleh suami. Suaminya bisa dipenjara maksimal 12 tahun, saudara. Saya mau tanya, kira-kira kacau atau tidak? Orang kompak kacau atau tidak? Yang lucu begitu masuk penjara. Begitu masuk penjara kenalan sama napi-napi yang sudah lama. Bang Napi, saya anak baru nih. Oh iya. Abang dulu di penjara gara-gara apa? Kata anak lama, oh saya di penjara gara-gara ngerampok, saudara. Wah. Tanya lagi sama yang lain, kamu di penjara gara-gara apa? Oh saya di penjara gara-gara ngebunuh orang. Wah. Ditanya lagi yang lain, kamu di penjara gara-gara apa? Oh saya di penjara gara-gara narkoba, saudara. Wah. Akhirnya anak lama mulai kesel, ini anak baru kok banyak bacot ya, saudara. Kamu anak baru, kamu dari tadi ngomong di penjara gara-gara apa kamu? Saya di penjara gara-gara merkosa. Merkosa siapa? Merkosa istri sendiri. Iya. Saya mau tanya, kira-kira kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Akhirnya gara-gara suaminya di penjara, istrinya lembur kerja, saudara. Ada lagi aturan, perempuan yang keluar di tengah malam, saudara, maka dia keluyuran di tengah malam, maka bisa ini aturan sebenarnya bagus. Ini aturan sebenarnya bagus, saudara. Bisa dipidana. Akhirnya istrinya dipidana lagi, saudara. Anaknya masih kecil-kecil, jadi gelandangan gara-gara nggak ada orang tua. Akhirnya ada aturan lagi, bahwasanya gelandangan itu yang nggak punya rumah bisa kena denda 1 orang 1 juta. Saya bingung nih, yang aturan ini saya bingung nih. Kalau gembel punya 1 juta, dia nggak jadi gelandangan, pasti kontrak rumah. Betul. Ini masih dirancang, belum jadi undang-undang, masih dirancang. Makanya diprotes sama orang-orang. Wah sampai di situ. Gara-gara suami di penjara, istri kena pidana, anaknya kena denda juga. Akhirnya di rumah tinggal ayam 10 ekor. Ada aturan lagi. Karena ayam gak ada yang ngasih makan, akhirnya ayam makan di rumah tetangga. 1 ayam makan di rumah tetangga, denda 1 ayam 10 juta. Makanya besok-besok orang Banyuwangi kalau sampai aturan diberlakukan, orang Banyuwangi gak usah kerja, gak usah. Cukup berdiri di pagar tetangga, pegang beras, pancing ayam supaya masuk ke rumah kita. Masya Allah, saya mau tanya, kira-kira kacau atau tidak? Orang kompak kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Sebenarnya sederhana, simple. Allah yang paling tahu yang mana yang maslahat buat manusia, saudara. Kapan Anda pengen aturan buatan manusia maslahat, jangan coba-coba nentang aturan Allah dan Rasulnya, saudara. Manakala aturan manusia bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, sepinter apapun manusia, catat omongan saya, demi Allah, aturan manusia yang menentang aturan Allah pasti akan hancur, pasti akan bikin kekacauan, saudara. Betul. Tapi sebaliknya, kapan manusia menggunakan aturan Allah dan Rasulnya atau minimal tidak bertentangan dan ada kemaslahatan, maka di situ insya Allah ada keberkahan, saudara. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, orang Banyuwangi jawab yang kompak. Kalau begitu, kalau ada aturan buatan manusia mengandung kemaslahatan, tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, kira-kira terima atau tidak? Patuh atau tidak? Patuh atau tidak? Tapi kalau ada aturan buatan manusia bertentangan dengan aturan Allah, tolak atau tidak? Ada aturan manusia bertentangan dengan aturan Nabi, tolak atau tidak? Kalau aturan manusia bertentangan dengan aturan Allah, ikut Allah atau manusia? Ikut Allah atau manusia? Kalau ada aturan manusia bertentangan dengan aturan Nabi, ikut Nabi atau manusia? Yakin? Betul? Nanti di penjara. Maju. Nanti ditangkap. Maju. Nanti dibilang radikal. Maju terus, pantang mundur. Semua Banyuwangi angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Tapi ada lagi yang mengatakan, beb, tapi di Indonesia, beb. Habib ini dari tadi banyak bacot, banyak ngomong nih. Ini Indonesia, beb. Ini NKRI, nggak harus sesuai dengan aturan Allah, beb. Habib kalau mau ngomong seperti itu di Arab aja pulang pakai onta sana, beb.
Ini Indonesia be, nggak harus seperti itu. Yang penting NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, mau sesuai dengan aturan Allah kek, mau bertentangan kek. Kalau kata orang Sunda, sabodo taing, bodoh amat, nggak peduli. Ini Indonesia. Saya mau tanya, yang ngomong seperti itu ada atau tidak? Orang kompak ada atau tidak? Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Saudara, memang betul. Indonesia ini nggak tertulis secara eksplisit kalau Indonesia negara Islam, nggak tertulis saudara. Tapi jangan lupa para founding father, para pendiri bangsa kita, mereka orang-orang jenius, mereka orang-orang cerdas saudara. Mobil khusus para kiai yang ikut terlibat dalam merumuskan dasar negara. Mereka merumuskan Pancasila. Pancasila ini adalah hasil ijtihad yang luar biasa, anugerah dari Allah buat bangsa Indonesia yang patut untuk kita syukuri saudara. Awalnya ketika sidang di Pancasila itu ketuhanan adanya di sila nomor 5. Silakan Anda buka sejarah Pancasila saudara. Adanya sila ketuhanan adanya sila nomor 5. Sampai akhirnya para ulama kita berjuang. Dari Nahdlatul Ulama ada Kiai Haji Wahid Hashim Asy'ari saudara. Dari Muhammadiyah ada Kiai Haji Abdul Qahar Mudakir. Dari Syarikat Islam ada Agus Salim. Mereka berjuang luar biasa. Sampai akhirnya sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Saya mau tanya, jawab yang kompak orang Banyuwangi, Tuhan yang Maha Esa siapa? Orang keras, Tuhan yang Maha Esa siapa? Orang kencang, Tuhan yang Maha Esa siapa? Artinya intisari dari Pancasila, sila pertama yang paling mendasar dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa saudara. Bahkan diperkuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkat rahmat Allah yang Maha Esa saudara. Luar biasa, artinya dasar negara kita, inti negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Para pendiri bangsa kita cerdas, seolah-olah mereka ingin kasih kunci saudara. Mereka ingin kunci. Hei para penerus bangsa, silahkan, nggak ada masalah. Kalian semua bikin undang-undang, silahkan kalian buat aturan, tapi jangan sampai sekali-kali aturan kalian bertentangan dengan hukum Allah yang Maha Esa. Jangan sampai aturan kalian bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karena dasar negara adalah Pancasila. Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan Maha Esa. Sehingga tidak boleh ada aturan apapun di Indonesia yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya Pancasila luar biasa. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin memperjuangkan Pancasila begitu hebat saudara. Pancasila luar biasa. Kita umat Islam wajib untuk merawat Pancasila saudara. Pancasila ini tergantung siapa yang merawat Pak Bu. Kata Kiai Haji Isa Ansori, Pancasila tergantung siapa yang merawat. Kalau dirawat oleh orang-orang sekuler, maka mereka akan tafsirkan sesuai dengan tafsiran sekuler saudara. Kalau dirawat oleh orang-orang liberal, maka Pancasila mereka bisa gunakan untuk kepentingan liberal saudara. Tapi kalau dirawat oleh umat Islam, dijaga oleh umat Islam, maka Pancasila akan menjadi pintu gerbang untuk menerapkan nilai-nilai syariat Nabi Muhammad di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya kami umat Islam, saya ajak umat Islam, jangan pernah mundur saudara. Terus berjuang bersama para ulama, terus berjuang bersama para habaib, terus berjuang bersama para kiai. Jaga NKRI dari asing dan asing, jaga Pancasila dari asing dan asing. NKRI tidak boleh dirusak saudara. NKRI tidak boleh dijajah saudara. Wajib untuk kita jaga NKRI. Tidak peduli apapun taruhannya, dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, tidak boleh mundur untuk menjaga Republik Indonesia saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya sekali lagi, orang Banyuwangi siap kita jaga Indonesia? Orang keras siap jaga NKRI? Siap kawal Pancasila? Siap kita jaga Pancasila? Siap kita rawat Pancasila? Siap kita perjuangkan Pancasila? Siap cari ridho Allah Subhanahu wa taala? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Itu yang saya sampaikan saudara. Jadi ada berapa pondasi yang diletakkan oleh Nabi? Orang kompak ada berapa? Yang pertama Nabi membangun masjid. Yang kedua Rasulullah mempersaudarakan di antara umat Islam. Dan yang ketiga piagam Madinah. Ya saudara, terakhir sebelum saya tutup ceramah saya, mari sama-sama
Saya mau ajak semua umat Islam sama-sama kita baca sholawat Badar. Sholawat yang begitu legendaris saudara, yang penuh dengan keberkahan, yang mengiringi perjuangan para pejuang-pejuang kita melawan PKI pada saat itu saudara. Makanya kita minta mudah-mudahan berkah sholawat Badar, berkah Rasulullah dan Ahlul Badar, berkah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, berkah para aulia Allah, berkah para solehin, berkah Habib Soleh Tanggul, berkah Habib Hadi Al-Haddar, berkah semua para aulia Allah. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabul oleh Allah. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan guru kita Kiai Fadl Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah, dijaga zahir batinnya oleh Allah. Kiai Haji Khalil As'ad Allah kasih panjang umur, sehat wal afiyah, dijaga zahir batinnya oleh Allah. Dan saya minta keikhlasan, mudah-mudahan Sayyidil Walid Al Habib Rizik Syihab Allah pulangkan ke Indonesia dalam keadaan selamat, dalam keadaan dimenangkan oleh Allah. Amin ya rabbal